Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Hari ini kita menginjak di pertemuan terakhir untuk mata kuliah ini dengan lanjutan materi dari minggu yang lalu, yaitu greedy teknik pada bagian yang kedua. Kita lanjutkan pembahasan kita di minggu kemarin terkait dengan greedy teknik. Ya, sebuah teknik atau sebuah metode atau pendekatan yang mana bisa dianggap rakus karena selalu mencari yang terbaik saat itu, walaupun itu bukanlah sebuah solusi yang optimal. Jika minggu yang lalu kita fokus ke contoh penerapannya dalam menentukan sebuah minimum spanning tree dari suatu graph menggunakan algoritma prim, algoritma yang lain juga di sana. Nah, di hari ini di pertemuan di bagian kedua dari greedy teknik ini kita akan coba lihat lagi bagaimana implementasi teknik ini dalam metode atau algoritma yang sudah pernah dibuat. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang dua buah algoritma, yaitu algoritma Dijkstra dan juga algoritma atau mekanisme Huffman Tree Encode. Baik, kita mulai dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu sendiri merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari suatu titik ke titik yang lain. Ya, sederhananya kalau misalnya Anda pernah menggunakan Google Map ya, Anda mencari jalan jalan dari satu kota ke kota yang lain, terkadang kita akan diberikan beberapa pilihan. Nah, biasanya Google Map akan memberikan jalur yang paling cepat atau yang paling dekat. Nah, bagaimana cara menentukannya? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, algoritma ini akan dimulai dengan mencari jarak terpendek dari titik asal. Jadi, kalau kita ingin berangkat dari suatu titik ke titik lain, terkadang kita harus melewati titik-titik antara di sana. Nah, kita mungkin nggak bisa langsung menentukan ya dari titik awal ke titik akhir itu pendeknya seperti apa, tapi kita bisa tahu antara satu titik awal dengan titik antaranya itu mana yang jalur terpendek kalau ada pilihan di sana. Nah, kita akan mulai dengan mencari jarak terpendek dari titik asal. Kemudian kalau kita sudah berada di titik berikutnya, kita akan ekspansi lagi dengan memperhitungkan total jarak yang nanti akan ditempuh dari titik tersebut ke titik berikutnya dan begitu seterusnya. Oke, nah nanti algoritma Dijkstra itu prinsipnya dia akan selalu memilih total jarak yang paling pendek hingga sampai ke titik tujuan. Nah, ini greedy-nya di situ. Pokoknya ambil yang paling kecil. Nanti kalau nggak optimal baru kita pikirkan ulang kayak gitu. Oke, contohnya begini. Katakan kita punya 5 buah titik A, B, C, D, E dengan yang terkoneksi satu sama lain dan punya jarak tertentu ya atau bobot di edge-nya itu. Kita misalkan berangkat dari kota A dan kita ingin pergi ke kota E, maka mana jalur yang paling pendek? Nah, dengan menggunakan algoritma Dijkstra, ya kita mulai dari titik awal dulu, kemudian titik awalnya A ya, kemudian kita lihat semua kemungkinan titik berikutnya beserta jarak yang harus ditempuh. Kemudian dari sana kita baru pilih titik berikutnya yang terdekat. Oke, dari A kita ada 2 cabang ya, yang pertama ke B dan yang kedua adalah ke D. Dari A ke B jaraknya adalah 3, sementara dari A ke D jaraknya adalah 7. Oke, mana yang dipilih? Nah, prinsipnya kan pilih yang paling pendek, berarti kita akan memilih yang B. Oke, kita jalan ke sini, ke B. Dari B, kita bisa lihat ada 2 pilihan jalur, ke D maupun ke C. Dari B ke D jaraknya 2, sementara dari B ke C jaraknya 4. Nah, tapi misalnya kita ingin dari B ke C ya, kita ekspansi lagi. Dari B ke C itu bukan 4 yang kita tulis di sini, melainkan totalnya jarak yang sudah ditempuh. Karena tadi dari A dia sudah menempuh 3, kemudian ke C dia menempuh 4, berarti totalnya adalah 7. Begitu juga ke D ya, dari tadi sudah menempuh 3, sekarang ditambah 2 menjadi 5. Baik, sudah ada beberapa solusi di sini. Di sini ada 7, di sini ada 5, di sini juga ada 7 lagi. Oke. Kalau kita sudah berada di titik B dan kita tahu ke C itu jaraknya 7, ke D itu jaraknya 5, mana yang akan kita pilih? Nah, tentu karena tadi kita ngomongnya, pokoknya cari yang paling dekat, berarti kita akan pindah ke sini. Oke, kita pindah ke D, dan dari D kita lihat, kita bisa pergi ke C, jaraknya 5, dan bisa pergi ke E, jaraknya 4. Kalau di total dengan yang sebelumnya, 5, maka yang ke C, ya 5 ditambah 5 menjadi 10, sementara yang ke E menjadi 9. Baik,
Apakah sudah langsung kita putuskan E itu yang paling dekat? Jarak A, B, D, E ini totalnya 9 yang paling dekat? Sebentar. Karena di langkah sebelumnya ternyata ada jarak yang lebih pendek, yaitu 7. Di sini juga ada 7. Nah, Dijkstra itu berpikir gini, ya siapa tahu kalau saya akhirnya nanti mundur lewat C, yang tadinya milih D karena D dekat, siapa tahu kalau saya mundur lewat C bisa jadi jauh lebih dekat lagi ke E gitu. Baiklah, kita mundur ke C, kita mundur ke sini. Kemudian kita lihat dari C jarak ada kemungkinan ke D dan ke E gini ya. Nah, dari C ke D totalnya jadi 12 karena tadi 7 di sini, sementara ke D ditambah dengan 5 jadi 12. Sementara yang ke E berarti 7 ditambah 6 menjadi 13. Oh, ternyata dari C masih ternyata lebih jauh itu kalau mau ke E. Ya sudah, kita selesaikan sehingga kita bisa mengambil keputusan jarak terpendek dari A ke E itu jalurnya adalah A, B, D, dan E dengan total jarak adalah 9. Ya, jadi seperti itulah cara kerja dari algoritma Dijkstra. Intinya dia akan mencari jarak yang terpendek yang diketahui saat itu. Ya, tidak selalu melulu pokoknya kalau sudah maju ya udah maju terus, nggak bisa. Belum tentu. Kalau ada kemungkinan di jalur atau di cabang sebelumnya, maka dia akan mundur ke cabang tersebut. Kalau ada lagi kemungkinan yang lebih pendek lagi ya dia akan mundur terus begitu. Jadi memang saat itu yang dia pilih adalah yang paling pendek. Gitu. Optimal tidaknya dia juga tidak tahu, begitu kan ya. Baik, itulah contoh dari algoritma Dijkstra. Coba dipahami. Kemudian kita lanjut ke ini pseudocode dari algoritma Dijkstra, bisa Anda terjemahkan sendiri dengan model yang sudah saya gambarkan tadi. Baik, kita lanjut ke algoritma berikutnya yaitu Huffman-Trice encodes. Huffman-Trice encode ini merupakan algoritma atau pendekatan yang digunakan untuk mengencode karakter. Karakter itu bisa huruf, bisa angka, bisa simbol ya. Kalau di keyboard Anda itu ada banyak sekali karakter di sana dengan panjang encodingnya yang tidak tetap alias variable length encoding. Artinya begini. Mungkin Anda pernah mendengar istilah ASCII code ya. ASCII code itu sebetulnya kode biner 1010 yang kalau digabung ditetapkan melambangkan oh ini jadinya huruf A, kalau 11 berapa 0 berapa gitu, oh ini huruf B. Nah, ASCII code itu punya panjang yang tetap. Jadi katakan ada 8 bit gitu ya. Nah, nanti menyimpannya 00000 belakang sendiri 1, oh itu diterjemahkan jadi A. Kalau jadi 00010 belakangnya gitu, oh itu diterjemahkan jadi B. Tapi panjangnya tetap. Nah, sementara yang Huffman-Trice encode itu setiap karakter panjang bitnya tidak tetap. Gitu ya, jadi variable length encoding. Nah, gimana caranya kok kita bisa menerjemahkan yang panjangnya tidak tetap tadi menjadi karakter yang lain? Oke, kita lihat nanti. Ini sebetulnya didasarkan pada prinsip Morse ya. Karakter yang sering muncul itu akan punya encoding yang pendek. Sementara karakter yang jarang sekali muncul, dia akan punya encoding yang lebih panjang. Gitu. Jadi kalau sering muncul ya pendek-pendek aja dah biar nggak kelamaan gitu. Tapi kalau jarang nggak apa-apa dah sekalian panjang gitu. Nah, nanti aturan encoding ini akan disimpan dalam bentuk tree. Itu kenapa disebut Huffman-Trice encodes. Baik. Contohnya begini ya. Kita tahu di dalam sebuah teks, di dalam sebuah ya pokoknya naskah, dokumen atau apa, hanya ada 5 karakter. A, B, C, D, dan underscore atau spasi mungkin di situ ya. Dengan frekuensi kemunculan setelah diteliti dari beberapa dokumen, A itu frekuensinya 0,35 atau 35% sering muncul. B itu hanya 0,1 atau 10%. Kemudian C itu 20%, D 20%, dan spasi atau underscore di sini itu hanya 15% aja lah frekuensinya. Artinya yang paling sering muncul adalah A dan yang paling jarang muncul adalah B, begitu. Nah, bagaimana kalau kita diminta untuk membuat Huffman coding tree-nya? Begini caranya. Langkah pertama, kita akan mengurutkan setiap karakter berdasarkan frekuensinya secara ascending. Dari yang paling kecil ke yang paling besar. Tadi yang paling kecil B kan ya, kemudian ada underscore, kemudian C, D, dan A. Begini. Oke. Kemudian aturan berikutnya adalah dua node karakter, ini kan sebut node aja ya. 2 node karakter yang nilainya paling kecil, frekuensinya paling kecil, kita gabung jadi satu. Ya. Nanti kita update frekuensinya dengan menjumlahkan 2 frekuensi ini. Jadi 0,1 ditambah dengan 0,15 hasilnya 0,25.
digabung menjadi seperti ini. Oke, sekarang jadi kita anggap dia adalah sebuah gabungan di sini. Kemudian kita susun ulang urutan karakter tadi berdasarkan frekuensi yang terbaru. Nah, karena gabungannya ini jadi 0,25 berarti dia ada di sebelah kanannya D. Lebih besar dari D tapi di sebelah kirinya A. Begini ya, jadi digeser. Oke. Kemudian kalau sudah, kita ulangi lagi prosedurnya. Sekarang yang paling kecil kan jadinya C sama D ya, dua yang paling kecil sama-sama 0,2. Kita gabung hasilnya adalah 0,4. Dia dipindah ke paling kanan karena akan menjadi yang lebih besar dari A 0,35. Oke, udah. Kita ulangi lagi sampai ini semuanya nanti akhirnya berada di dalam satu tree. Oke. Sekarang yang gabungan dari B dan underscore tadi kita gabung dengan A, hasilnya menjadi 0,25 ditambah 0,35 menjadi 0,6. Oke. Yang 0,4 yang gabungan C sama D di sini. Ini masih belum satu tree ya, karena ini masih ada satu sendirian, ini juga sendirian. Oke. Terakhir berarti ini kita gabungkan semuanya sehingga diperoleh seperti ini. Oke. Nah, jadi ini adalah tree akhirnya. Oke. Kalau sudah dapat, kemudian kita tandai semua cabang yang ada di sebelah kiri dengan 0, ke kiri 0, yang ke kanan 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1 seperti ini. Nah, ini akan menjadi aturan encodingnya. Gimana contohnya? Kita lihat. Misalnya saya ingin mengencoding string DAD. D itu mana sih? Oh, ini D. D itu kalau dibaca dari atas puncak sini sampai ketemu D, dia akan melewati jalur 0, 1. Berarti 0, 1. Lalu A. A itu dari sini 1, 1. Dapat A. D lagi, ya 0, 1. Nah, berarti DAD kalau di-encode menjadi 0, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, begitu juga sebaliknya, yang kita punya hasil encodingnya mau kita decoding. Kita terjemahkan. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ini diartikan sebagai apa? Oke, kita baca dulu dari atas. Ya. 1 ketemu 0, ketemu 0. Oh, itu B. Oke, B. Selesai. Lanjut, sisanya 1 ketemu 1, oh itu A, berarti A. Lanjut lagi sisanya 0 ketemu 1, oh langsung D. Lanjut lagi 1 ketemu 0 ketemu 1, oh itu underscore. Lanjut lagi 1 ketemu 1 itu A, dan diulangi lagi 0, 1 itu D. Berarti isinya adalah DAD underscore AD. Nah, sesederhana itu ketika kita menggunakan Huffman coding tree. Nah, bisa dilihat setiap karakter panjang encodingnya tidak sama, ada yang 3 digit, 3 bit gitu ya, ada yang 2 bit gitu. Nanti mungkin ada kemungkinan sampai 4 bit tergantung seberapa dalam tree yang dibuat. Nah, kelebihannya apa? Kalau kita menggunakan aturan fixed length, artinya setiap karakter itu punya bit yang sama, ini katakan satu karakter itu butuh 3 bit. Berarti butuh 1, 2, 3 ada 6, 6 kali 3 18. Sementara untuk Huffman dia menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hanya 14. 14 dilawan 18. Artinya space yang dipakai lebih sedikit. Dan ini bisa mengkompresi ukuran data. Ya, jadi Huffman itu kadang digunakan untuk melakukan kompresi. Baik, jadi itulah contoh implementasi greedy teknik dalam algoritma Dijkstra maupun algoritma Huffman tadi. Demikian materi untuk hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.